warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo. Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, sebanyak 63 pejabat fungsional dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Aula Wisma Sultan Sulaiman, BKPSDM di Martapura. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 63 orang terdiri dari 56 tenaga guru, 5 tenaga kesehatan, 1 tenaga auditor, dan 1 orang tenaga pengelola pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 63 pejabat fungsional dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar di Martapura. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 63 orang terdiri dari 56 tenaga guru, 5 tenaga kesehatan, 1 tenaga auditor, dan 1 tenaga pengelola pengadaan barang dan jasa. Bupati mengatakan momentum pelantikan menjadi semangat baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta kebanggaan menjadi bagian penting dalam pemerintahan Kabupaten Banjar. Bupati berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh perhatian, komitmen, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini menjadi kebanggaan bagi diri saudara-saudari, dan juga bangga kami juga sebagai kepala daerah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Tentu proses pembangunan di Kabupaten Banjar mempunyai dinamika yang beragam Bapak Ibu sekalian. Salah satu tenaga pengajar yang sudah 19 tahun mengabdi di sekolah dasar, Ali Rahman, mengucap syukur dan senang bisa dilantik menjadi pejabat fungsional setelah sekian lama menunggu. Setelah dilantik, ia pun berjanji akan lebih baik lagi dan semangat dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah, perasaannya sangat senang sekali. Ya, itu sudah lama menunggu ini dan alhamdulillah sangat bahagia. Harapannya mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja lebih bagus lagi dan lebih semangat lagi. Auditor yang hari ini dilantik, kemudian fungsional guru, fungsional kesehatan. Jadi ada beberapa jabatan fungsional yang hari ini dilantik berjumlah 63 orang. 63 orang. Oke. Gurunya guru apa aja? Guru SD ada, guru SMP ada. Secara rinci ada kayak guru berapa, tenaga kesehatan berapa, Bu? Tenaga kesehatan itu ada 3 orang, auditor 1 orang, yang lainnya guru. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke berita selanjutnya. LPTQ Kabupaten Banjar menggelar Haflah Tilawatil Quran kader LPTQ Kabupaten Banjar sekaligus penyerahan bonus bagi kafilah berprestasi di Gedung Islamic Center Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan program-program LPTQ harus memiliki konsistensi karena dimanapun berada, konsistensi akan mendapatkan hasil yang baik. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar menggelar Haflah Tilawatil Quran kader LPTQ Kabupaten Banjar sekaligus penyerahan bonus bagi kafilah berprestasi di Gedung Islamic Center Martapura. Bonus diserahkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada Diva Salma Pertiwi, terbaik 1 Musobaqah Hifzil Quran golongan 1 juz tilawah pada seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat nasional tahun 2023 di Provinsi Jambi. Bupati mengatakan program-program LPTQ harus memiliki konsistensi, karena dimanapun berada, konsisten akan mendapatkan hasil yang baik.
Ditambahkan Bupati, prestasi bukan menjadi kesombongan, tetapi menjadi pemicu semangat ke depan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Program ini harus memiliki konsistensi. Dimanapun kita berada, kalau konsisten, insya Allah mendapatkan hasil yang baik. Yang dulu masih ulun, belum mendapatkan prestasi jauh lebih baik pada hari ini, tentunya ini dalam ini konsistensi yang berjalan. Alhamdulillah prestasi yang disampaikan tentu ini membawa nama harum, menjadi kebanggaan kita seberataan. Namun prestasi saat ini bukan menjadi kesombongan bagi kita semua, tetapi menjadi pemicu semangat kita ke depan bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri menjelaskan, haflah tilawatil Quran yang dilaksanakan adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi yang diraih para kadernya. Di antaranya juara umum MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, juara umum Gema Al-Quran se-Kalimantan Selatan di Pelaihari, terbaik 2 tingkat internasional di Malaysia yang diraih Korea Hajah Rauda, dan terbaik 1 Musabaqah Hifdzil Quran golongan 1 juz tilawah pada STQH nasional di Provinsi Jambi. Haflah tilawatil Quran yang kita laksanakan pada hari ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita semua atas prestasi yang diraih oleh para kader LPTQ Kabupaten Banjar, antara lain A. Juara umum MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjar. Kemudian B. juga juara umum Gema Al-Quran se-Kalimantan Selatan di Pelaihari. Kemudian terbaik 2 MTQ tingkat internasional di Malaysia yang diperoleh oleh Korea kita Hajah Rauda. Yang kemudian juga terbaik 1 Hifdzul Quran 1 juz dan tilawah pada STQH tingkat nasional di Provinsi Jambi atas nama Diva Sarma Pertiwi. Selain bonus bagi kafilah berprestasi, juga diserahkan bantuan kepada Rumah Al-Quran dan Rumah Tahfiz oleh Bupati Banjar kepada penerima, serta penyerahan kenang-kenangan dari Ketua LPTQ Kabupaten Banjar kepada Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Kepala Pengadilan Agama, Ketua PCNU, Ketua Muhammadiyah, pengurus LPTQ Kabupaten Banjar, para Qori dan Qoriah, serta sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna juga untuk efisiensi, sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan, serta memberikan tempat bagi arsip yang baru. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar musnahkan arsip di Depo Arsip Martapura. Dispersip musnahkan arsip dari 5 SKPD dengan total 13.000 lebih arsip. Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terdiri dari arsip kesehatan. Guna mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, juga untuk efisiensi sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan, serta memberikan tempat bagi arsip yang baru, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar musnahkan arsip di Depo Arsip Jalan Chandra Kirana, Desa Bincau, Kecamatan Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik I Gusti Mada Suryawati mengatakan, pemusnahan arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
Ditambahkan Made, fungsi arsip dalam berbangsa dan bernegara sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Arsip sebagai rekaman kegiatan lembaga juga merupakan bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas, serta bahan pertanggungjawaban. Sebagaimana prosedur dan tata cara pemusnahan arsip telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip dan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip jangka waktu penyimpanan arsip. Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Banjar Topik Norman Hidayat menjelaskan, proses pemusnahan arsip sangat panjang. Arsip dari dinas dipilah, kemudian disampaikan ke tim penilai. Setelah dilakukan penilaian, baru dipilah yang mana harus dimusnahkan dan yang disimpan untuk menjadi arsip statis. Ditambahkan Topik, ada 5 SKPD yang arsipnya dimusnahkan, yakni Arsip Inspektorat Daerah kurun waktu 1991 hingga 2016 sebanyak 5.768 arsip. Arsip Bapeda kurun waktu 1995 hingga 2012 sebanyak 1.038 arsip. Arsip Dinas Kesehatan kurun waktu 1991 sampai 2019 sebanyak 4.757. Arsip Dinas Perikanan kurun waktu 1998 hingga 2013 sebanyak 1.217 berkas. Dan Arsip Disnaker Trans kurun waktu 1982 hingga 2016 sebanyak 921 berkas. Pemusnahan arsip dilakukan dengan cara dicacah secara total dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hari ini kami melakukan kegiatan pemusnahan arsip di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar yang sudah diagendakan. Jadi proses pemusnahan arsip ini kan memang panjang ya prosesnya. Jadi arsip dari dinas kita pilah, kita sampaikan ke tim penilai arsip. Setelah dilakukan penilaian, baru dipilah mana yang bisa dimusnahkan, mana yang harus disimpan. Nah, yang disimpan ini nanti yang menjadi arsip statis. Di periode ini, di tahun ini kita melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 SKPD dengan total 13.000 eksemplar. Nah, memang ini menjadi agenda rutin kita ke depannya. Setelah nanti teman-teman di SKPD tertib melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, maka kemungkinan ke depan pemusnahannya juga stabil dilakukan. Karena memang yang di produk yang dibikin oleh SKPD ini semakin besar SKPD, semakin banyak arsip yang diciptakan. Tapi alhamdulillah dengan dari pemerintah pusat, dari ANRI ini sudah menerbitkan ya terkait dengan aplikasi Srikandi untuk mengurangi arsip-arsip yang fisik. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Kepala Dispersip, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DKPP, Kepala Disnaker Trans, perwakilan Inspektur Inspektorat, dan perwakilan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Sekali lagi, 3, 2, 1. Petrokominfo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Saprinor mengatakan dalam rangka dukungan dan fasilitas penyelenggaraan pemilihan 2024, pemerintah daerah telah melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Untuk menjaga suhu politik tidak meningkat, maka pihaknya bekerja sama dengan aparat keamanan daerah
melaksanakan upaya cipta kondisi stabilitas keamanan berupa kegiatan cooling system. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Safri Nur mengatakan, dalam rangka dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu 2024, pemerintah daerah telah melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sekretariat PPK dan PPS. Penugasan personil sekretariat PPK dan PPS serta penugasan personil Satlinmas dalam rangka penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Safrin, saat ini memasuki tahun politik, menjelang hari pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Untuk menjaga suhu politik tidak meningkat, maka Kesbangpol bekerjasama dengan aparat keamanan daerah melaksanakan upaya cipta kondisi stabilitas keamanan daerah berupa kegiatan cooling system agar iklim politik menjadi lebih sejuk, tertib, dan juga damai. Di antaranya, deklarasi pemilu damai oleh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan 18 partai politik. Giat kewaspadaan dini daerah dengan gelar pasukan komponen pengamanan daerah sebagai wujud kekompakan dan kesiapan mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Pada tanggal 13 November tadi, telah dilaksanakan bincang santai Forkopimda dengan penyelenggara dan peserta pemilu sebanyak 18 partai politik yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama agar mentaati peraturan perundang-undangan sehingga stabilitas keamanan daerah terus terjaga. Meskipun dinamika politik dan pemerintahan berjalan dinamis, namun secara umum kondisi stabilitas keamanan Kabupaten Banjar dalam keadaan aman dan juga kondusif. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema Pesona Susur Sungai Orang Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menggelar Festival Pasar Terapung Lok Baintan tahun 2023. Festival Pasar Terapung yang digelar selama 2 hari tersebut beragendakan lomba jukung hias tradisional, balap jukung Badua Acil Lok Baintan, lomba videografi on the spot, bazar terapung, ekrab, dan pentas seni budaya. Mengusung tema Pesona Susur Sungai Orang Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menggelar Festival Pasar Terapung Lok Baintan tahun 2023 di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Festival Pasar Terapung yang digelar selama 2 hari tersebut beragendakan lomba jukung hias tradisional, balap jukung Badua Acil Lok Baintan, lomba videografi on the spot, bazar terapung ekraf, serta pentas seni budaya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berharap melalui event ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para pelaku ekonomi lokal. Selain itu juga sebagai ajang promosi produk-produk ekonomi kreatif Kabupaten Banjar, baik ke skala nasional maupun internasional. Bupati juga mengimbau kepada SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Disbudworaper Kabupaten Banjar terkait hilirisasi masyarakat sekitar Desa Lok Baintan agar benar-benar menyasar untuk meningkatkan perekonomian industri lokal. Sementara itu, PLT Kepala Disbudworaper Kabupaten Banjar, Rija Rusadi menerangkan, Festival Pasar Terapung Lok Baintan diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk melestarikan dan menjaga tradisi budaya sebagai warisan dari khasanah budaya turun-temurun masyarakat daerah Sungai Martapura. Ditambahkan Rija, event ini diselenggarakan dengan konsep hybrid, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti venue yang biasanya di dermaga Sungai Pinang Lama, tahun ini dilaksanakan di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Metrokominfo digelar 21 hingga 25 November event Banjar Kreatif 2023 dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura. Banjar Kreatif tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal tetapi juga menjadi wadah untuk membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Banjar. Digelar dari tanggal 21 hingga 25 November, event Banjar Kreatif 2023 dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura. Ikhwan Syah mengatakan, kegiatan Banjar Kreatif ini merupakan bukti kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang dilaksanakan oleh kader PKK dan organisasi wanita. Ditambahkan Ikhwan Syah, Banjar Kreatif juga tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi menjadi wadah untuk membangun sinergi antara pemerintah, sektor privat atau swasta, dan juga masyarakat. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan UMKM di Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menyerahkan hadiah kepada seluruh pemenang lomba pada kegiatan sebelumnya, yaitu untuk juara 1 Lomba Tertib Administrasi 10 Program Pokok PKK, juara 1 Lomba Paduan Suara, dan juara 1 Lomba Yel-Yel. Semuanya diraih Kecamatan Kertakanyar. Hadiah juga diberikan kepada terbaik 2, 3, harapan 1, 2, dan 3 untuk semua kategori lomba. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar maju, mandiri, agamis. Terima kasih. Metrokominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.